Oke, lanjut. Bagus Dwi bertanya. Kak Jadi ini mau tanya nih, untuk merancang sistem K3 di perusahaan yang masih belum terbentuk sama sekali sistem K3-nya, itu harusnya seperti apa? Untuk ngerancang gitu. Nah, kalau teman-teman ketemu ya perusahaan, teman-teman ya masuk, terus kita yang harus ngebentuk budaya K3, wah ini memang PR nih teman-teman ya. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Nah, pastikan teman-teman ketika masuk ke perusahaan tersebut, teman-teman sudah dilengkapi dulu kompetensinya di bidang K3. Ya minimal teman-teman ikut ahli K3 umum, lalu ikut lagi training auditor SMK 3, supaya tahu tuh apa yang harus dikerjakan dulu. Nah, sebagai bocorannya, kalau di sistem manajemen K3, yang harus teman-teman perhatikan ada yang namanya siklus PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Kalau di ISO itu dikenal dengan istilah tulis apa yang akan kamu kerjakan, kerjakan apa yang telah ditulis, lakukan atau koreksi apa yang telah dikerjakan, dan lakukan peningkatan berkelanjutan. Nah, kalau teman-teman mau memulai sistem manajemen K3 di perusahaan, pastikan plan-nya dulu dikerjakan. Apa itu? Menulis. Apa? Kebijakan, komitmen dari manajemen. Yang kedua, buat dulu yang namanya manual, prosedur, IK, formulir, dan program-program kerja K3-nya tadi, termasuk hiraknya. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan dulu, supaya sistem manajemen K3-nya terbentuk. Buat plan-nya dulu. Tulis apa yang akan kamu kerjakan. Ya, itu dulu. Ya, nanti konsultasikan ke siapa yang memang teman-teman, wah, ini guru saya nih, wah ini mentor saya nih waktu ikut pelatihan, bisa ditanyain dulu, udah bener belum nih? Nah itu teman-teman. Tapi kalau mau jalan pintas, wah Pak, saya ditargetkan oleh manajemen harus dapat gold nih sistem manajemen K3-nya. Nah teman-teman bisa pakai yang namanya konsultan. Jadi nanti dari konsultan tersebut akan mengarahkan teman-teman semua bagaimana membentuk atau membuat sistem manajemen K3 di perusahaan itu. Berdasarkan apa? PP nomor 50 tahun 2012 dan Permenaker nomor 26 tahun 2014. Oke, semoga bantu buat Pak Bagus Dwi. Pertanyaan berikutnya, Rudy Limited. Wih, limited edition nih. Apakah masuk dunia K3 harus lulusan sarjana sesuai dengan K3? Soalnya saya tamatan hukum, dia bilang kayak gitu. Dan apakah perusahaan nanti akan menerima background saya yang lulusan hukum ini? Wah, kalau saya nih punya perusahaan besar, ada orang punya kompetensi K3, sertifikasi K3 umum, dia jurusan hukum. Wah, ini saya seneng nih. Kenapa? Karena dia akan ngerti yang namanya regulasi dari pemerintah. Ya, pemerintah kan punya regulasi setebal ini nih. Ya, saya kasih tuh sama orang hukum, pelajari tuh. Coba diambil poin-poin mana, poin-poin penting mana yang menjadi sanksi bagi perusahaan kalau tidak nerapin K3. Atau sanksi bagi si pekerja yang melanggar K3. Nah, di sini kita bisa belajar nih teman-teman yang jurusan hukum, bisa tahu nih, wah sanksi-sanksi apa nih? Ya, kalau terjadi kecelakaan nih siapa yang tanggung jawab nih? Bagaimana nih cara prosesnya nih hukumnya nih? Ya, denda-dendanya gimana nih? Nah, itu peran orang hukum di bagian K3. Bahkan kalau teman-teman semua yang bukan jurusan hukum kerja di K3 harus ngerti hukum juga. Ya, ada yang namanya kelalaian terhadap K3 yang mengakibatkan kerugian jiwa manusia, menyebabkan meninggal dunia, contoh. Itu 5 tahun loh teman-teman. Ada sanksi penjaranya. Nah, siapa yang bertanggung jawab itu? Nah, dijelasin lagi tuh di situ. Nah, jadi gak perlu khawatir nih teman-teman dari Rudy Limited ya. Jadi Pak Rudy bisa ikut nih ya bekerja di bidang K3. Tapi yang pasti Pak Rudy harus sudah punya kompetensi ahli K3 umum dulu nih minimal ya. Oke, Pak Rudy? Ketemu ya di circle K3-nya Indonesia. Pertanyaan dari Pak Munawir Ihsan 702. Dia bertanya, Assalamualaikum, mau nanya Pak, apakah yang bukan utusan atau penunjukan dari perusahaan tidak mendapatkan SKP dan lisensi? Nah, ini di konten saya sebelumnya itu mengenai pengaruh sertifikat K3 saat melamar kerja gitu ya. Nah, kalau teman-teman bukan
utusan dari perusahaan pasti tidak akan dapat SKP dan lisensi. Kenapa? Karena SKP dan lisensi itu diatur dalam Permenaker 02 tahun 92, wajib ada surat keterangan bekerja. Kalau teman-teman tidak ada surat keterangan bekerja, nggak dapat tuh SKP dan lisensi. Nah, surat keterangan bekerja berarti teman-teman harus sudah kerja dulu. Kalau teman-teman belum kerja, sudah ikut Alika 3 umum, nggak dapat SKP dan lisensinya. Pertanyaannya, Pak, apakah kalau ngelamar kerja harus pakai SKP dan lisensi? Nggak juga. Jadi kalau teman-teman sudah punya sertifikat calon Alika 3 umum, teman-teman bisa ngelamar kerja. SKP dan lisensinya bisa didapatkan ketika teman-teman sudah kerja, nanti bisa dibantu diurus oleh HR atau oleh HEC-nya agar dikeluarkan SKP dan lisensi untuk teman-teman semua. Dan pasti gratis dong kalau dari perusahaannya, daripada kita urus sendiri. Oke, semoga membantu buat Pak Munawir. Pertanyaan dari Rahman Masura. Ini menarik nih pertanyaannya, ini saya bacain ya. Assalamualaikum Pak Denny, seorang K3 memiliki skill pas-pasan untuk teori ya. Tapi kenyataannya di lapangan sangat menguasai semua tindakan apa yang mengakibatkan ciri khas untuk terjadinya kecelakaan. Pertanyaannya, apakah diterima di sebuah perusahaan karyawan yang seperti ini atau seorang K3 yang seperti ini? Nah, gini teman-teman. HR, kalau mau rekrut karyawan, itu dia kebanyakan menggunakan 3 unsur dari sebuah kompetensi. Apa aja itu unsurnya? Yang pertama adalah knowledge. Yang kedua, skill, dan yang ketiga attitude. Nah, knowledge biasanya akan ditanya mengenai ijazah pendidikannya. Pendidikannya apa? SMA kah? D3 kah? S1 kah? Gitu ya. Akan diminta tuh ijazahnya apa. Yang kedua, skill. Skill itu dibuktikan dengan apa? Sertifikat. Kalau mau kerja, ya mana sertifikat K3-nya? Biasanya difilter di sana, di administrasi. Yang ketiga, ada yang namanya attitude. Attitude di mana Pak ngeceknya? Ada yang namanya tes psikologi. Dan terakhir adalah tes wawancara. Ya, jadi 3 unsur inilah yang menyebabkan orang berkompeten atau tidak. Nah, pertanyaan dari Pak Rahman Masura ini, apakah orang yang punya skill untuk mencegah kecelakaan kerja dan PHK bisa kerja di dunia K3? Bisa bekerja di dunia K3. Tapi nih, khawatir saya nanti tercegatnya itu di administrasi. Kita belum interview, kita belum tes apapun, tiba-tiba teman-teman nggak dipanggil untuk tes interview atau tes yang lain. Jadi tercegal dulu di administrasi. Jadi saran saya, kalau memang teman-teman, Pak saya misalkan belum ada biaya nih untuk sertifikasi K3 gitu ya, teman-teman ikut aja yang namanya kolega, konsultasi elemen K3 di Mediatama tiap Sabtu, itu gratis teman-teman. Ya, kita hadirkan instruktur yang berbeda-beda dengan topik yang berbeda-beda. Nah, itu dapat e-sertifikat gratis. Nah, itu bisa mengcover teman-teman kalau mau ngelamar kerja, ya lampirkan sertifikat teman-teman ikut webinar. Nah, insya Allah kalau teman-teman dipanggil secara administrasi terus tes, terus teman-teman menceritakan semua kompetensinya, teman-teman bisa mencegah kecelakaan kerja dan PHK, insya Allah teman-teman bisa keterima. Kenapa? Karena banyak juga ya alumni-alumni Mediatama yang non-sertifikasi Kemenaker atau BNSP menggunakan soft skills-nya dari sertifikat kolega, itu banyak yang keterima teman-teman. Jadi itu ya solusinya buat Pak Rahman Masura kalau mau ngelamar kerja. Pastikan 3 ini terpenuhi. Ya, apa aja? Skills, knowledge, dan attitude. Oke, semoga bantu. Oke, itulah pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget dari subscribernya Kak Cideni. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau memang video-video Kak Cideni adalah video yang menarik, di like, di subscribe, lalu bisa juga di share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu teman-teman yang lain dapat insight, dapat informasi dari video-videonya Kak Cideni. Semoga membantu.